Hello everyone, welcome to Back and Forth Podcast Maju Kenal, Mundur Kenal. With me, your host here, Faisal. And I'm not alone in this podcast. I have two co-hosts. Can you guys introduce yourself? Alright, I'm going to go first, I guess. My name is Febriandi Permana. And I'm Muhammad Rafi Hilmi. Yeah, and we are the host for tonight. But first of all, sorry, my voice cracking. Maklum bangun tidur. First of all, katanya tuh kalau tak kenal maka tak tahu siapa dia gitu kan. Makanya Yap. sekarang kita akan kenalan dulu. Jadi gue Faisal di sini kelas itu teh. Mana nggak ada kelas? Ada kelas. Oh ya udah. Ya ada. Kelas 1 gitu. Ya gue Faisal, asal gue dari Bogor, asal kelasnya lebih spesifik kelas 2C, kelas C berarti. Nah boleh coba Febri, dari mana nih Febri? Oke, nama gue Febri, gue dari Sukabumi. Sukabuminya yang Jawa Barat, bukannya di Sulawesi. Dan dari kelas 2C juga. Oke, dan perkenalkan nama gue Muhammad Rafi Hilmi, and I'm from the capital city of Banten, Serang. And I'm from kelas 1C. That's all. Oh, kelas C juga ya? Ini podcast kelas C apa gimana? Podcast. Super power. Oke. Oke, jadi kalian pasti sedikit bertanya-tanya nih, what is this itu, what is Back and Forth? Jadi Back and Forth podcast is a discussion-based podcast in Indonesia and English. The topic we'll talk about will vary, and we'll sometimes have a guest on as well. Nah, jadi Back and Forth ini adalah sebuah podcast yang nanti kita ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, juga ada bahasa Inggrisnya. Nah, topiknya itu beragam, dan juga nanti bisa satu waktu kita ada tamu gitu ya, di sini ada guestnya. Ya, dan kita juga bisa di sini ngomongin berbagai macam masalah yang terjadi ataupun yang sedang trending, bisa jadi kita bicarakan di podcast ini. Seru tuh kayaknya tuh. Tapi nggak ada sesi ngomongin dosen. Oh, that's kind of Kalau ini dangerous. podcast didengar dosen gimana? Oh iya, jangan. Nggak kan, maksudnya menceritakan sebagaimana baiknya dosen-dosen di kuliahan. Membanggakan itulah. Ya boleh, bisa menjilat. Nggak apa-apa lah, dikit. Jadi gimana kehidupan house life sekarang? Kita berada di bulan puasa ya. Ya, bulan puasa. Dan hari direkamnya ini tuh tanggal 21 April 2021. Nah, hari apa ini guys? Hari ya itu. Emansipasi. Hari Kartini ya namanya, Hari Kartini. Hari ini tuh kita merayakan Hari Kartini ya tepatnya. Jadi kebiasaan suka hilang. Hilang. Tes. Ya. Jadi kita gimana sih tadi? Jadi lupa kan? Oh iya. Gue pengen ngucapin semangat terus buat semua wanita-wanita kuat yang ada di Indonesia dan seluruh dunia gitu kan. Let's go, girl power. Yeah. Girl power. As long as it's not a Karen, everything is fine. Hey. Everything is fine and good, okay? Karen. Tolonglah gitu, jangan jadi Karens. Ya. Oh, don't be Karen y'all. Nggak ada Karen di sini mah, yakin. Lagi anak kakak mah nggak ada. So for tonight's topic, anyone knows what it is? Or should I tell you? Apa ya? Hari ini tuh
kita tuh bakal ngebawa masalah tentang kehidupan di kuliah, khususnya tentang masalah keuangan tuh kan, apalagi itu keuangan sangat, itu sumber kehidupan tuh karena di uang itu. Makanya Iya. topiknya pasti bakal sangat penting banget, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa. Dan mungkin juga nanti kita bahas gimana nih kalau kita rencana ke depannya untuk membahas uang itu sendiri dalam kehidupan. Wow. Kita Duit. bukan Benar-benar. bisnis ya, jurusan bisnis tapi kita bahasnya duit. Mantap. Ekonomi. Nggak apa-apa lah. Semua belajar ekonomi kan di SMA? Apa gue doang? Gua ngambilnya geografi. Rafli ngambil apa? Saya tidak ada ekonomi. Oh iya, Oh. dia kan di Dia kan analis kimia ya. Iya. Iya, ngapain gue belajar ekonomi? Udah lah. Ya, coba yang sudah berpengalaman dulu tentang uang. Maksudnya tentang mengurus uang di perkuliahan, karena saya masih online untuk saat ini. Ya bener banget tuh anjir, kalau gue di rumah nih gak ada ngurus-ngurus duit, dikasih duit pun enggak anjir. Duitnya gak dikasih, gak ada yang buat diurus. Iya, mau diurus apa? Kalau ngurus uang kalau di pertama tuh awalan banget tuh, sama baru kemarin juga kan kebetulan tingkat 2 tuh baru masuk kan. Kebetulan gue gelombang 1. Jadi baru lagi nih masuk kuliah setelah 1 tahun vakum gitu ya istilahnya. Baru lagi. Baru lagi tidur di kosan, baru lagi begadang sambil ngelaprak gitu. Wait a minute, bentar. Sorry, my mom's calling. Jadi, ya baru lagi masuk kuliah, baru lagi tidur di kosan, baru lagi harus nentuin siang malam makan sama apa, apakah mau makan atau nggak makan gitu. Nah kalau di awalan kuliah tuh gue nggak ada sama sekali sih cara ngatur duit kayak gimana ya. Apalagi kelas 1, nggak tahu kalau Faisal, kalau gue sendiri nggak ada cara tersendiri. Yang penting cukup aja segitu sebulan teh. Bagaimana caranya? Cuman makin kesini tuh ada beberapa hal yang kita lakukan agar kita berhenti spending money gitu. Kayak contohnya tuh, gue dikasih duit tuh dari ATM ya, transfer. Dan jadi cara gue supaya gue nggak banyak jajan adalah cuman ngambil duit seenggaknya setengahnya dari yang dikasih ke gue, dan berusaha hidup dari setengahnya itu. Kalau nggak bisa baru ditambah lagi. Jadi tiap minggu tuh, tiap bulan tuh gue eksperimen berapa kira-kira seharinya gitu. Dan ternyata nggak sebanyak yang gue kira sih kalau emang nggak banyak jajan. Jadi harus meminimalisir duit dengan cara eksperimen tadi ya. Iya, semua harus ada trial and error lah mungkin. Jadi emang nggak di plan, harusnya sih. Kalau untuk harusnya di plan. Teman gue dari SMA tuh banyak tuh yang dari dulu kayak dia jajan 2.000 aja ditulis anjir. Ada kan aplikasinya? Ada aplikasinya loh di HP tuh. Buku kas atau apa gitu. Oh, ada dia tuh apa namanya? Gue lupa namanya apa. Pokoknya ada aplikasi finansial gitu, banyak beragam. Yeah, tapi karena gue orangnya males ya, jadi nggak bisa. Jadi cuman struggle for it yang half money-nya itu ya. Iya, gue berusaha struggle bikin hidup gue susah sendiri biar tahu seberapa susahnya dapat duit. Iya, benar. Kalau lu gimana, Pli? Belum kalau di SMA dulu gimana? Kalau di SMA lu di ini apa? Kayak dikasih duit tiap hari apa yang per bulan apa mingguan gitu? Tiap hari. Oh, tiap hari itu sekitar 25.000. Anjir, banyak ya. Nah, that's a lot. So, jadi di sekolah gue ini pulangnya itu nggak bareng. Jadi setiap kelas itu pelajarannya beda-beda, kelasnya beda-beda. Yeah. Ada yang 3 pelajaran, ada yang 4 pelajaran, ada yang 6 pelajaran gitu. Ada yang jam 12 udah pulang gitu ya? Iya, ada yang jam 12 doang. Bahkan ada yang jam 8 pagi pun udah pulang, cuma gerbang belum dibuka. Iya, karena cuma 1 pelajaran yang masuk pas itu. Gue pernah kayak gitu, udah mau gue masuk telat, pulang cepet. Udah lu kalau masuk telat gak usah datang, diam aja di warung depan, ngapain? Iya. Kata I don't know, kata guru nggak tahu kalau misalkan guru itu nggak ada yang nggak masuk. Jadi cuma 1 guru, dan
di sekolah gue itu bisa dicepetin. Jadi misalkan pelajaran berikutnya nggak bisa masuk, Oh iya. guru yang selanjutnya bisa dipanggil dan ngajar gitu bisa. Oh iya, Nah. kalau di SMA dulu mah kalau guru nggak masuk tuh udah berarti libur hilang itu Iya. kan. Kalau sekarang di gitu kan. kuliahan nggak ada kayak begitu, gue baru ini. Nah terus jadi dikasih 25.000 dan I rarely spending money, jadi jarang banget jajan. Kadang bisa nggak jajan sih, cuma kadang juga bawa minum dari rumah dan that's it gitu. Kadang juga nggak bawa uang sama sekali ke rumah itu ditabungin. Nah emang spending money-nya itu kalau misalkan gue belanja online dan main sama teman di luar, tapi kalau di sekolah itu jarang banget jajan. Karena bahkan sampai nggak bawa uang sama sekali. Jadi tabungan pas itu lumayan banyak, tapi sekarang sudah hilang kemana. Karena emang udah 2 tahun di rumah semenjak pandemi kan. Iya, di SMA mah nggak baru-baru mikirin kayak gitu. Iya, Nggak. terus Lo di SMA nggak mikirin laundry hari kapan kan? iya, Iya. jadinya nggak ada uang cepet keluar gitu kemana juga nggak tahu kan jadinya banyak tabungan gitu lah. Tapi kalau misalkan masalah kuliah gue udah ngegambarin mungkin kalau misalkan keburu bisa masak sendiri gue, cuman nggak tahu ini bakal keburu atau enggaknya. Tapi kalau misalkan itu paling sehari spending 30.000 lah nah ya. apakah itu That's terlalu sedikit? Ya wajar sih segitu 30.000. Kayak kalau bisa jadi 20.000 itu udah bagus gitu sehari Oh, makan. oke. Tapi susah Bisa sih sih. anjir. Tapi susah. Susah tuh. Susah anjir. Di Kalau sendiri di si ibu misalnya. nah kalau ditambah bisa 7.000 ya. Iya gak sih? Kayak iya goceng ya. Bisa ditambah-tambah. Ini kaki naga. Kaki naga. Anak Sri Kandi doang yang tahu. I know kaki naga, kayaknya yang itu ya, kecil itu ya. Yang merah-merah itu. Merah. Yang ada. Nah, itu kan bukan gua doang Sal yang manggil itu kaki naga tuh. Banyak. I live in Bogor for 4 years when I pas TK. Jadinya setiap lewat tuh ada yang jual tukang kaki Iya kan? naga. Nyebutnya kaki naga kan? Tuh kan Iya, kaki naga emang. Bukan gua doang. Dari legend aja. Dragon's Food. Kaki naga dimakan. Negara mana lagi yang makan kaki naga, Cok? Kalau yang nggak tahu Google aja, kita Google nih. Iya, Google. Kaki naga. Pasti naga. keluar kok. Keluar gak tuh? Beda anjing, udahlah biarin. Ya. Mungkin ada yang bingung nih, ada fotonya kaki naga. Pling. Tadi kasih lihat kaki naga. Editin ya, Bang. Coba Editin ya. editin. Kaki naga. Coba sekarang Faisal gimana? Oke, baik lagi ke gue berarti ya. Untuk konteks berarti ini semua ntar posisinya tuh mahasiswa yang ngekos gitu ya. Iya lah. Gitu. Kayak kalau di rumah ya gitu-gitu aja. Kalau di rumah itu kita bukan mahasiswa, anak ibu dan bapak. Kadang-kadang pagi-pagi jadi supir, anterin mama ke pasar, supir jadinya, bukan mahasiswa lagi. Freelancer di rumah. For me ngatur keuangan itu kemarin nih sih ya, waktu masih masuk kuliah itu awalnya tuh kalap kayak 300.000 seminggu. Anjir. Habis gitu. Awalnya tuh kayak gak terkontrol banget, 300.000 tuh habis. Dan bingung gitu, itu kemana duitnya gitu. Padahal kayak dihitung-hitung lagi kayak bener tadi, hitung-hitung makan sekitar 30.000 makan. Kali saya 5 hari kan. Terus ya karena kita kan kadang-kadang Sabtu Minggu balik tuh ya, Sal. Suka kan ongkos pulang pergi misalnya itu 300.000 nih ya. Pas berangkat udah kepotong 20.000 ongkos untuk sampai ke kosan. Terus biasanya ngebayar ini laundryan datang-datang tuh. Ya. Laundryan gue tuh entah kenapa suka paling berat gitu daripada yang lain-lain. Nggak tahu Faisal anjir. Bajunya tuh dia kayaknya sebelum di kilo tuh direndam dulu sama dia anjir.
Kok berat mulu aja. Gue sama Febri kan ada tuh kosan, dia tahu gitu gue kalau datang tuh laundryan banyak banget. Tahu kenapa? Pernah satu waktu gue laundryan tuh kalau 40.000 kali berapa berarti 8 kilo ya. Kenapa nih? Wah, 8 kilo. 8 kilo, sekilonya berapa sih? Gue lupa lagi. Sekilo kan 5-6 kali. Oh, 5.000. Nah waktu itu Lu sampai 40.000 pernah? pernah gue aja sampai 40.000. Seriusan? Iya. Lu itu berapa Sampai minggu? Sampai 2 plastiknya. Berapa minggu anjir? Gak ngelondri? Seminggu 2 hari. 9 Oh hari. iya sih. Kalau gue kan 3 hari sekali tuh. Ya, Gue 3 hari sekali. Nyimpen tuh hari Jumat gitu pas mau balik. Ambil lagi Senin pagi gitu. Biasanya rata-rata sih 3 kilo, 4 kilo itu 8 kilo aja gue bingung. Kok bisa sih? Bambang Bisa 8 kilo gitu. udah kayak bayi juga gak seberat itu sih ya. minggu itu akhirnya jadi ya makannya jadi sedikit. Karena pengeluarannya banyak langsung ya. Iya. Nah, Tapi kalau udah lama gimana tuh Sal? Kalau udah lama kan pasti belajar kan. Nah, sudah agak lama gue dapet tips nih dari salah satu teman kita semua. Nah, katanya berperih-perihlah dulu di awal minggu, bersenang-senanglah di akhir minggu. Oh. Nah, jadi hari Senin, Selasa, Rabu tuh makan nggak enak, nggak apa-apa makan dikit gitu. Terus kayak usahakanlah pokoknya pengeluaran tuh sedikit tuh. Nah, ntar kita bisa tahu nih kita hari Kamis, Jumat tuh 3 sisa 2 hari sebelum pulang. Bisa kalau pulang duit berapa lagi. Nah, bisa tuh di situ enak, bisa hedon, bisa jajan beli nasi goreng, beli martabak. Oh iya, gue tiap malam beli nasi goreng anjir. Terus kalau di akhir tuh seminggu atau sebulan tuh berapa sih? Kayak udah pas belajar tuh. Di akhir tuh bisa kepangkas 100.000 lah. Jadi udah sama laundry, udah sama main tuh 200 ribuan gitu. Per minggu. Buat nabung. Kalau iya gue juga tadi nggak nyebut nomor ya. Kalau gue akhir-akhir itu 500 tuh 2 minggu aja kalau nggak salah. 2,5 berarti seminggu. Uang jajan gue pas SMA tuh sama kayak Rafli kan 25.000. Pas kuliah tuh duitnya lebih banyak. Cuma entah kenapa pengeluarannya banyak. Lebih kaya pas SMA. Makanya hedon gitu kan kayak sebulan tuh bisa ngumpulin 200.000, 300.000. Ya udah jajan itu banyak. Sekarang beli folio, kopi dikta. Tuh kayaknya di depan rumahnya lagi ada Intel mas. Hati-hati ngomongnya. Bahasa. Baso, pijak satu ganti. Bawa walkie-talkie. Oh gitu iya. berarti ya. Pro tip dari mahasiswa menuju tingkat akhir. Kalau bisa masak nasi sendiri. Nah betul. Masak nasi sendiri. Kalau lauk itu optional lah gitu. Yang penting nasinya. Bisa buat, yang penting nasi ya. Nasinya, nah itu ada. Dan kalau bisa punya nasi merah. Soalnya sedikit juga kenyang. Gitu. Jadi nasi kan ada tier listnya. Oh iya. Ada tier list. Ada nasi merah, ada nasi hitam. Berarti dia polisakaridanya banyak ya. Gak akan ada yang ngerti. Kimia organik 2. Udah. Iya, Rafli, tingkat 1 tuh ada kabar kapan nih masuknya? Oh iya itu, masuk kapan tuh? Oh, udah ada. Jadi karena kan bergelombang kelas. Jadi tapi dibagi kelas ternyata. Jadi 1A, 1B, 1C, 1D. Dan PMIP PLI juga dibagi sekitar 2 kelompok. Jadi dari mulai berapa ya? Sekitar 10 hari setelah Lebaran itu ada yang masuk kelas 1A sama PMIP kalau nggak salah.
Nah, di situ nanti sekitar 2 mingguan. Habis itu kelas 1B, 2 mingguan lagi kelas 1C, 2 minggu lagi terus seterusnya. Dan gua kebagian Juli, 8 Juli sampai tanggal 27 Juli. Ya segitu. Jadi lumayan lama. Bukan per ini ya, bukan kalau tingkat 2 kan kemarin tuh per wilayah ya. Jadi yang sekitar Bogor dulu. Oh, Yang di luar Bogor dulu, yang jauh dari Bogor dulu. Beda ya? Oh, Per kelas enak beda. dong, per kelas anjir. Iya, Per enak, kelas nggak jadi. apa-apa, bagus ya dikenal Enak, iya. Oh iya, jadi kenal ya. kelasnya. Jadi bisa menentukan gitu. Itu tuh cantiknya tuh di foto doang apa asli beneran? Bisa. Kan udah ketemu lihat Zoom. Iya. Ntar pas ketemu itu kan, lu siapa? Oh, yang off cam terus ya, yang matiin Iya. Kok beda? Kok beda? Oh, Ya, pakai gua off filter. cam. Pakai filter. Akhirnya ketemu teman-teman beneran. Juli ya anjir. Juli, makanya masih lumayan lama. Kita masuk. Kalau gua Iya. kan masuk sekali lagi. Ya, semangat ya Anda yang mau masuk lusa ya. Oh, Yes. emang ada yang mau masuk? Iya, Faisal baru Febri masuk. kan udah masuk, udah selesai dia. Gue masuknya 2 hari lagi, hari Sabtu. Berarti dapat kisi-kisi dong, kisi-kisi laprak. Ya dapat gitu kan. Cuma 130 halaman gitu, itu kan tetap aja epic gitu buat nulis. Wow. Kalau tahu gini ya, gue dari tingkat 1 nulis aja. Pokoknya pro tips nomor 2 buat mahasiswa ini di luar keuangan ya. Oke, siap. Kalau ada waktu buat nulis laprak, tulislah gitu. Jangan kayak teman kita, gitu lah itu. Main game mulu. Jangan kebut semalam gitu. Iya. Jago kalau bisa. Bisa sih, Febri kemarin ngebut. Iya, gue kemarin gitu, nggak tidur. Gue 3 hari gitu nggak tidur. Gila. Rasakan kehidupan mahasiswa. Dalam 2 minggu itu 3 hari gue nggak tidur. Itu satu laprak bisa berapa folio itu? Bukan masalah itu sih. Kemarin tuh kan kalau kita, lu 2 minggu juga kan? Siap. Iya, lu juga, lu 2 minggu juga kan? 2 minggu. Iya, kan 2 minggu tuh satu pertemuan tuh kayak misalnya 4 pertemuan tuh di satu pertemuan ini kan? Di satu. Oh, gitu. Iya. Dia belum tahu. Kok belum tahu sih? Emang belum dapat jadwal? Surprise. Udah sih. Cuman kan belum dilihat. Kan jadwalnya misalkan DTK terus habis itu apa gitu. Emang DTK. Iya, jadi DTK-nya tuh DTK itu 4 pertemuan gitu. Iya, 4 percobaan. Bisa sampai 4 percobaan. Wadah. Kalau normalnya kan 1, kalau nggak 2. Iya, habisnya tuh kan 14 pertemuan kan praktek tuh, iya nggak sih? Ya bener sih, bener. Dan di itu tuh jadi compactin ke 3 pertemuan gitu. 3-2 pertemuan. Jadi harus jadi robot sementara ya. Iya, makanya laprak dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh kan belum tentu beres gitu. Yes. 4 pertemuan langsung. Belum lagi ada tugas mandiri, ada itulah ya gitu. Aduh. Pengelolaan keuangan nih Pep. Iya. Kerasa nggak ada yang beda nggak gitu pas kuliah normal sama pas kemarin dipadetin itu? Kalau gue ya kemarin ya, mungkin nggak tahu gara-gara emang kuliahnya capek atau gara-gara justru tuh harusnya tuh kan kuliah kemarin tuh gue nggak ada istirahat siang lah, istilahnya makan tuh kan harus bawa dari kosan. Harus masak di kosan, terus makannya tuh siang di labnya gitu, di depan labnya. Jadi kak nggak beli makanan. Harusnya kan makin waktu gitu. Iya, harusnya kan makin irit ya. Tapi gue kemarin 500 tuh seminggu anjir. Gitu. Nggak tahu gara-gara kan gue udah kan belajar dari tahun sebelumnya 2 minggu tuh cukup lah gitu 500. Tapi gue kemarin abis seminggu tuh hampir abis 4,5 tuh kayaknya kemarin. Nggak tahu gara-gara apa ya, gara-gara emang baru masuk lagi kayaknya. Soalnya teman-teman gue juga kayak gitu. Yang cewek-cewek juga pada kayak gitu anjing, padahal cewek biasanya irit kan. Impulsif buying. Iya, makanya kayaknya tuh capek banget nih beli ini beli itu.
Iya Tapi- sih bener kayaknya. Tapi mungkin ya Sal, karena kita baru masuk tuh banyak yang dibeli ya nggak sih? Iya. Waktu awalan masuk tuh kan beli kertas, beli aqua galon, ya nggak sih? Iya kan? Beli pompa airnya, beli keset, beli, iyalah gitu kayak gitulah. Beli sapu, iya peralatan rumah tangga. Sebisa-bisanya bawa yang banyak lah dari rumah. Kalau ada di rumah dibawa aja gitu ya. Iya, galon sama dispenser bawa ya. Dipakai. Jangan TV doang yang dibawa tuh, banyak tuh kan yang bawa TV anjir buat Iya, betul. apa? Nonton mana Nonton sempat aja. nonton TV. Mana sempat. Ngapain lihat bursa saham naik apa turun anjir. Anjir. Nggak tahu nih kalau lu Sal nanti. Tapi Iya. ini gua kertas juga banyak nih, mau nggak? Ntar deh. Dan ntar deh. Masih ada soalnya, masih ada stok. Gue Ini juga gua kan beli. Kenapa? belum masuk juga udah habis ya, sekitar 100-an lebih. Gue beli 200 kemarin, masih nyisa nih. Aduh. Duitnya. Udah habis 100 ribuan lebih. Padahal belum masuk. Iya bener ya. Beli diktat, beli kertas. Nah itu kan berarti di kuliahan tuh. Nah ini nanti kayak kira-kira buat di jenjang kita nanti waktu udah kerja tuh kayak gimana? Kalian ada nggak rencana gitu kan? Biasanya tuh ada tuh orang-orang kalau di internet tuh orang-orang bisnismen tuh ada yang 60-40 katanya. 60 buat ini, 40 buat ini. Kalau kalian gimana? Ada nggak kayak gitu? Buat rencana nanti udah dapat gaji. Oke, jadi kalau menurut gue sih udah melihat di internet ya, nggak tahu namanya, salah satu bisnismen, gue juga nggak tahu namanya siapa, lupa. Nah dia itu dibagi jadi 2 rekening, satu rekening buat pengeluaran, satu pemasukan. Jadi yang satu buat pemasukan ini, misalkan gaji gue sekitar 5 juta dan dibagi ke rekening pengeluaran sekitar misalkan 3 juta atau 4 juta. Nah misalkan di rekening pengeluaran ini udah sisa 200, ya jadi uang gue sisa 200 aja gitu, jadi tanpa melibatkan rekening pemasukan. Jadi rekening pemasukan itu termasuk buat tabungan nanti. Nah rekening pengeluaran ya untuk pengeluaran sehari-hari. Jadi misalkan duit gua ya 100 aja gitu, tanpa harus melibatkan ini gitu. Kalau gua, kalau yang lain gimana? Ada yang ditanyain dulu? Kayak habis presentasi. Jadi bikin jadi bikin banyak rekening dong kalau gitu. Ya 2 sih. Jadi emang mau biar nabungnya juga enak kan, jadi tanpa harus meriksa oh segini nabung, segini pengeluaran gitu. Jadi rekening pengeluaran, pemasukan gitu. Psikologi mainnya. Jadi untuk pembagiannya sendiri lu gimana tadi? Ya 20%. untuk pembagian sih karena belum tahap itu, jadi kita belum tahu kan berapa pengeluaran sekitar sebulan saat kita masuk ke dunia kerja kan, jadi ya belum tahu. Jadi untuk pembagian sih sebisa mungkin di atas 1 juta. Jadi 1 juta ini di rekening pemasukan harus ada gitu pas tiap bulan gitu. Kalau gimana Sal? Kalau gue sih ya dari pengalaman yang udah ada sebelumnya. Lu mau udah gawe ya? Iya benar-benar. Yang pertama sih, yang penting sebelum misahin uang itu, bills yang ada untuk bulan itu tuh berapa, itu dipisahin duluan tuh. Misal ada tagihan listrik, air, internet, terus misalnya apalah gitu, pokoknya untuk bayaran yang tiap bulan harus dibayarkan, itu dulu tuh yang dipisahin duluan. Nah, terus sisanya misal kita udah tahu nih kalau misalnya masih sendiri ya, tinggal sendiri misalnya. Oh, ada rencana udah tinggal berdua. Kalau masih tinggal sendiri berarti ya kita tahu gitu. Nah dari pengalaman ngekos tadi kita bisa tahu nih pengeluaran kita tuh berapa sih untuk bisa survive walaupun on the edge gitu, walaupun di ujung. Tapi
ya kayak 1 juta gitu. Misal 1 juta nih udah cukup gitu untuk makan, untuk minum lagi. Pokoknya untuk makan, untuk keperluan laundry dan lain-lain. Nah ya udah berarti jatah gue tuh 1 juta gitu, harus bisa cukup. Nah sisanya itu dari gaji, misalnya gajinya ada dapat 5 juta atau 6 juta atau 10 juta itu belakangan. Ini mirip kayak yang Rafli tadi kan, cuma Rafli kayak dia langsung di split itu ya kan, dipakainya ya udah yang di rekening pengeluaran tuh makin berkurang di situnya. Kalau gue sih yang penting jadi ada buat pengeluaran, terus ada buat tagihan bulanan nih yang harus dibayarin. Nah sisanya berapa itu ntar yang disimpan buat ditabungin dan buat uang darurat gitu lah istilahnya. Dipisahin dulu buat monthly cost gitu ya. Uniknya adalah kalau misalnya tinggal sendiri itu bisa 1 juta nih, tapi kalau misalnya tinggal berdua itu kalau gue hitung bisa jadi 3 kali lipat. Itu aneh, padahal nah iya itu iya bener. Biasalah orang keduanya nggak dikasih makan gitu ya. Oh enggak nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Orang kasihan. Semoga aja cewek gue nggak denger. Lu gimana Pep? Kalau gue sering dengerin orang kaya presentasi ya, dia songong-songong gitu lah. Biasanya tuh yang ini tuh mereka tuh ada yang macam-macam lah, ada yang 60-40, ada yang, tapi yang paling kedengeran menarik dan emang jauh berpikir ke depan tuh antara ada yang bilang tuh 30-40-30, ada yang bilang 40-40-20. Nah 40-20 itu maksudnya tuh jadi 40% itu lo simpen buat tabungan sama buat investasi lah istilahnya gitu. Mau jadi saham, mau lu jualan kah 40% ini, mau jadi gimana lu asal sebisanya muter uang lah gitu. Gak didiemin, gak ditabungin doang kalau bisa. Kalau yang 40% yang kedua itu buat necessity, kayak yang tadi tuh kan dibilang kayak bills bayar ini bayar itu sama makan minum kayak gitu 40%. Buat yang ketiga itu 20%-nya tuh buat kita sendiri, buat kesenangan kita sendiri gitu. Mau beli apa kek, mau lagi butuh ini, lagi lihat sepatu baru gitu yang bagus. Jadi tapi kan ini kan tergantung ke pendapatan sendiri kan. Gue juga kan belum bisa mempraktekkan dan belum tahu hasilnya kayak gimana gitu. Dengan pendapatan yang gue dapetin tuh segitu tuh cukup nggak sih buat kayak gitu. Mungkin bisa jadi 30-30 jadi ujungnya 30-40-30. Tapi itu sih kayaknya yang bakal gue ikutin tuh, bakal gue coba gitu. Bakal dicoba. Jadi orang ini tuh dia benar-benar struggle waktu mudanya dan enak waktu tuanya gitu. Dengan memutar uang istilahnya gitu. Jadi dia nggak mau uangnya tuh diam di bank doang, nggak mau uangnya masuk ke mulut semua. Jadi diputar lagi. Iya, sangat inspiratif sih. Cuman kayak gitu. Gimana nanti ya? So, ya kita belum nyampe tahap itu soalnya. Apa so? Yeah, the common things between us three nih, between the three of us itu berarti kita sama-sama ada rencana buat nabung gitu pertama kan. Yap. Nabung dulu lah, nggak tahu buat nikah atau buat apa. Tadi sempat kesinggung juga about stock market and seperti itu. Do you guys have any interest to stock market or cryptocurrency? I have an interest but I don't know how to start. So mungkin kalau cryptocurrency itu ada sih. Pengen cari tahu, cuman nggak tahu harus mulai dari mana. Don't know how to start, jadi bingung buat cryptocurrency. Cuman kalau misalkan buat investasi barang mungkin larinya ke emas 24 karat. Berarti belum pernah nyoba ya? Belum. Mungkin karena belum dapat duit yang bisa seolah-olah ini ya, nanti juga mungkin kalau udah kuliah mah bisa nabung dan coba-coba. Soalnya kalau nanti lu udah kuliah tuh kan makin, sekarang juga udah kuliah sih, maksudnya tuh
pasti mikir jauh ke depan nih. Iya. Nanti mikirin. gue kayak contohnya uji kom tuh kan pasti bayar juga kan kita. Ada juga tes TOEIC tuh. Iya. Pasti mikirin nabung buat kayak gitu, dan kalau dipikir-pikir kita nabung kayaknya nggak bakal nyampe segitu. Ya nggak sih, Sal? Iya, jauh lah. Ujung-ujungnya minta lagi, tapi ya intinya berusaha lah. Gue juga kan mikirnya kayak gitu. Jadi ya kalau kita mau udah nyoba ya, Sal ya, nggak usah dipungkiri lah ya. Iya. Gue sendiri kan gue udah nyoba maupun saham ataupun cryptocurrency. Sekarang baru nyoba lagi nih. Cuman I find it really interesting dan harus full time gitu kalau gue ngerasanya ya. Kalau main saham kayak gini tuh, lu tuh harus benar-benar serius gitu ngeliatin pasar, ngeliatin bursa kayak gitu. Jadi ya kalau gue punya asisten kayaknya enak banget kayak gitu. cuman ngeliatin ini panahnya naik apa turun gitu anjir. Waktu turun beli, waktu naik jual. Sumpah kadang-kadang tiap sore tuh anjir kelewat mahalnya tuh nggak keburu gue jual kayak gitu. Kalau lu gimana, Sal? Lu juga udah nyoba kan? Ya, dulu waktu lu nyobain saham kan itu waktu di kosan ya. Waktu bareng-bareng. PB nyobain, dia nyobain saham, gue nyobain emas. Gue nyobain belinya. Jadi gue gak pernah nyobain saham soalnya kayak gak ngerti gitu, banyak jenisnya, banyak ini. Aduh, mana sih ini? Kalau kripto kan mirip-mirip emas ya, cuma karena banyak aja jenis ininya gitu, mata uangnya mirip ini sih, investasi ke dolar gitu kan. Kemarin sih gue coba-coba ya, terus agak rumit di ininya, agak rumit di pembacaan, buat nebak-nebaknya lah gitu, cryptocurrency itu. Emang kalau kayak gitu tuh nggak ada sebenarnya cara-cara nebak tuh, Sal. Ya, itu cuman kita tuh cuman bisa nebak tuh bakal banyak yang beli atau bakal banyak yang jual gitu, tapi waktu banyak yang jual tuh belum tentu harganya naik gitu. Jadi ya itulah, kalaupun ada orang yang tahu gitu, pasti dia tuh orang dalam kayak ini lagi ada acara ini nih, pasti banyak laku kejual, harganya bakal naik kayak gitu. So it's bets on luck. Nggak 100% luck sih. Adalah lu bisa ngelihat indikasinya dikit, tapi itu pun belum tentu gitu. Jadi iya, persentasenya juga kecil lah ya. Mungkin kitanya aja yang belum banyak belajar. Yes. Kemarin gue nyobain beli tuh, harganya masih 150 pas gue beli. Sekarang harganya cuma 77. Stock investment. Ini apa? Crypto. Oh, cryptocurrency. Crying in binaries, menangis dalam. Tapi ujung-ujungnya tuh kan pasti istilahnya itu kan, oh iya tuh pasti kalau masalah yang kayak begini tuh masih ada nggak sih di sekitar lu atau orang-orang yang lu kenal tuh, wah itu judi katanya kayak gitu, masih ada nggak sih orang yang bilang gitu? Ada nggak sih yang bilang kayak gitu orang sekitar? Iya, nggak ada sih kayaknya sih, emang nggak ada ya, karena mungkin sekarang orang-orang udah pengen nyari duit dan bagaimanapun caranya. walaupun orang nyebutnya judi, tapi gue bisa yakinin ini bukan judi ya buat yang denger. Karena basicnya tuh ya jualan, lu beli waktu murah dan lu jual waktu mahal gitu, sama aja. Invest, everyone know lah what invest. Jualan tuh ya gitu mulai kan. Tanah juga, dari mulai tanah juga kan kayak gitu. Kita beli tanah, ntar di tahun berapa juga nanti mahal tanah itu, sama aja sih sebenarnya mah. Iya. Tapi lu mimpi besar lu tuh kayak pasti kayak gue sendiri nih, pasti gue tuh nggak mau kerjaan gue tuh, pemasukan gue tuh dari kerja utama gue doang kan. Kayak lu punya nggak sih kayak mimpi-mimpi, gue pengen punya toko lah, pengen punya kayak kating-kating kita tuh kan udah punya jualan-jualan sendiri. Gue kagum banget dan pengen banget, tapi nah kenapa tuh kalau setiap mikirin itu tuh, aduh ngapain ya, ini nih kayaknya bisa, tapi enggak deh kayaknya. Jadi overthinking. Iya. Kalau lu sendiri kayak gimana? Udah ada nggak sih kayak pikiran buat bisnis gitu? Kalau Faisal mah ya udah bisnis deh kemarin juga. Iya, kalau gue mah Rafli dulu deh coba. Kalau gue sih mungkin ada, cuman peluangnya ini gue belum tahu kalau misalkan ini bakal laku atau enggaknya gitu loh. Cuman kalau misalkan
di plan mungkin apa ya, reseller sepatu sih kayak misalkan Oh iya itu tuh sneaker. Iya, mantap sneaker banget yang itu anjir. iya, cuman kan itu harus intuit gitu kan, misalkan kayak lo Iya, harus itu harus benar-benar serius. ya modalnya juga harus gede. Tapi kalau misalkan lo dapet misalkan kayak kemarin tuh apa sneaker sih namanya yang 360 itu apa tuh? Oh, Nggak tahu apa sih, gue nggak ngikutin sepatu. Yeezy, Sepatu sorry, gua, Yeezy. sepatu gua lokal semua, nggak mau tahu gak masalahnya Yeezy, kayak gitu. Cibaduyut punya. Enggak, iya dari Bandung gua, sepatu gua tuh dari Bandung semua aja. Cibaduyut. Seriusan. Jadi pas Yeezy pertama kali keluar yang 350 Yeezy ini nih harganya sekitar 2 or 3 million or 5 million maybe Rupiah. Jadi iya rupiah, jadi 3 sampai 5 juta dan itu kan ngantri kan. Setelah itu lo reseller lagi itu harganya bisa sampai 18 juta. Ya, itu tuh yang kayak begitu tuh yang sampai antrinya kayak yang beli iPhone baru keluar itu kan, kayak iya, dari benar, subuh, benar. dari malam antrinya kan. Iya, karena emang setiap negara produksinya nggak terus-menerus gitu, jadi ada Mereka mainin pasar mereka. Iya, jadi ada beberapa unit doang yang dikeluarin beberapa ratus atau beberapa ribu gitu kan. Nah itu di reseller itu ada orang yang baru pertama kali keluar jadi itu sekitar 3 jutaan kok, dan dia jual sekitar 18 juta. Lu ini belum pernah baca nggak yang anak SMA yang dia bukan DO ya, kayak dari SMA-nya tuh dia jualan kayak gitu sampai sekarang kayak orangnya. Siapa nama bocahnya? Gue lupa lagi. Dia kayak gitu tuh, dia SMA-nya tuh. Jadi gue jadi banyak cerita gini, nggak apa-apa kali ya? Nggak apa-apa. Seru soalnya kalau ngedengerin cerita orang-orang menggapai kesuksesannya dengan cara masing-masing. Iya, jadi gue juga terinspirasi dari cerita kayak gitu. Iya, ini orang ini tuh, dia kayak gitu. Pertamanya tuh dia dari subuh, dari malam tuh dia ngantri buat beli sepatu doang. Kalau gue sendiri sih nggak tertarik ya masalah sepatu. Mungkin kalau masalah jual belinya ini gue makanya jadi tertarik gitu. Iya. Nah dia dari subuh dari malam tuh sering kayak gitu, ikutan kayak gitu, beli uang SPP atau uang apa ya yang dia kasihin buat itu. Pokoknya nggak bener lah. Dia beliin itu, terus udah jual nih, dia kan dapat revenue ataupun apa keuntungan gitu. Diputar lagi gitu ya. Dia nyuruh orang buat antri. Oh, dibayar orang itu. Orangnya dibayar. Jadi kerjaan dia tuh cuma diem doang tapi dapat duit. Itu orang kok padahal simple ya, tapi hebat anjir bisa sampai kepikiran sampai ke situ gitu. Iya sih. Ya itu makanya jadi mau buat gue tertarik juga tuh. Siapa ya yang mau disuruh antri lama? Lu punya kenalan? Mau aja sih sebenarnya orang kalau dikasih duit yang cukup mah. Iya, dia ngasih orangnya 500.000 karena emang dijualnya itu kan mahal banget kan. Iya emang. Mau aja orang sebentar, cuman kan dari awalnya ini modalnya harus gede kan. Iya, itu. Dan harus tahu potensi sepatu ini bakal dicari atau enggaknya. Nah itu harus tahu juga mana yang bakal naik banget, mana yang harus tahu pasar itulah istilahnya. Hebat sih orang kayak gitu, sangat mendalam. Buat gue tertarik gitu. Berarti itu ya kalau lu ya reseller sepatu berarti. Sesuai sama hobi sih biasanya kayak gini tuh. Kalau lu gimana sih? Kalau gua balik lagi kan belumnya juga tadi disebutin, gue kan emang jalanin bisnis gitu. Sih selain pekerjaan itu, terus gue sih lebih tertarik buat investasi ke ruko gitu daripada rumah tinggal ya. Ruko tuh maksudnya tuh lu sewain apa lu yang jualan? Iya, gue sewain. Jadi gue beli nih, gue beli ruko nih, gue sewain lagi. Itu soalnya gue ngeliat tuh lebih tidak ribet mengelola ruko daripada rumah kontrakan gitu. Benar. Istilahnya intinya mah properti lah ya. Ya properti. Iya, bisnis properti. Jadi apa ya, kayak gue dari kecil tuh kayak diajarin investasi ke yang bakal naik terus gitu, jangan tanah. Ke yang sebentar, kayak tanah, rumah,
jangan ke mobil, ke Jangan. harganya yang bisa berubah-ubah. Tapi mobil juga bisa loh. Mobil sekarang mungkin enggak sih. Mobil jadul. Iya, mobil jadul, makanya mobil sekarang mungkin enggak. Jadi properti lah ya, susah. Pokoknya berusahalah gimana mungkin sampai gue bisa beli Mercy. Tapi kalau realistis gitu. Kalau like you buy a ruko tuh pasti balik lagi ke modal tuh is very Ya itu modalnya kan. banyak banget kan duitnya. Berarti misalnya lu harus banyak nabung juga kan. Emang pasti nabung pertamanya agak ini. Nah, gue punya triknya adalah if I buy a house, gue nyari yang punya halaman yang luas. Terus? Nah, bagian depannya gue jadiin ruko. Oh, gitu. Jadi gue punya rumah, misal ada lahan buat parkir 2 mobil, ada garasi muat 2 mobil nih. Rumahnya nggak gede-gede banget lah gitu, misalnya di belakangnya. Nah, yang satu parkiran mobil itu gue jadiin ruko, satu lagi buat parkir mobil. Jadi gue rumah ada, garasi ada, ruko punya gitu. Buat modal awalnya. Sana-sananya ntar nambah ya gitu. Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Karena pemikiran kita sudah jauh. Ya Allah. Kurang apa lagi ini? Lihat otak-otak kita sudah berjalan jauh, tinggal dikasih jalan sama Allah. Kalau gue juga gitu sih. Kalau ntar ini, kalau ntar udah bisa dapetin duit banyak, jangan ngeselin orang. Maksudnya kayak gimana? Jangan bikin es krim rasa opor ayam gitu. Mari kita coba. Ya, astagfirullah. Udah jangan memancing emosi orang dengan kekayaan yang kita punya gitu. Aduh, aku bosen nih. Ayo kita main ke perpustakaan rumahku. Udah. Kalau gue juga gitu sih, sama kayak Faisal. Gue kayaknya kalau udah punya rumah, gue kayaknya bakal bikin rumah itu bisa dibagi 2 biar gue tinggal nih. Kayak insya Allah ya, gue sih berharapnya punya rumah waktu sebelum nikah sih. Jadi gue pengennya tuh gue rumah, tapi ada yang kontrak juga sama gue gitu. Gue tinggal di situ dan orang kontrak juga. Jadi satu rumah tuh berdua pemiliknya. Nah kalau dari situ, tapi benar tuh kata Faisal juga, di depan rumahnya bisa pakai ruko juga bisa. Itu nggak bakal ngeganggu personal life lah istilahnya. Tapi kalau untuk ruko kan harus, kalau gue ngelihatnya harus ini ya. Ini kok jadi ngomongin kayak begini ya BTW? Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Kan financial. Iya, iya finansial sih ya. Kalau ruko itu kan harus strategis lah, inilah itulah. Sebenarnya kalau gue orangnya kan open minded lah, nanti gimana nanti ada kesempatan. Soalnya di sini juga banyak pabrik ya di Sukabumi itu. Orang beli lahan kosong juga bisa disewain buat jadi parkiran, untungnya berjuta-juta kan. Oh iya. Sekarang tuh temen ibu gue, asalnya guru biasa, dia berhenti jadi guru, jualan cuman jagain parkiran ini doang, motor di depan garasi, di depan pabrik. Duitnya tiap bulan 30 juta dapat offsetnya. Wow. Kayak begitu doang. Wow. Apakah saya melanjutkan kuliah atau tidak? Iya kan, jadi kalau gue sih ya lihat opportunity lah nanti. Harus bisa lihat opportunity intinya. Tapi rencana basicnya sih itu. Gue pengen bagaimana caranya gue bisa, karena yang paling menjanjikan tuh bisnis properti nggak sih? Properti itu bisa, lu kalau beli rumah gitu, beli rumah bobrok juga kalau dibenerin tuh bisa jadi lebih mahal lagi harganya kan. Makanya gue tuh dulu sebenarnya tuh, cewek gue udah lagi ntar. Gue dulu sempet kepengen punya pacar tuh civil engineering, teknik sipil. Biar bisa kalau gue beli properti atau rumah bekas tuh, biar dia bantuin gue buat ngerenov.
Civil engineering. Lihat dari YouTube, sumpah ini si istrinya tuh dia civil engineering kan, bisa gergaji sendiri, bisa ngedesain sendiri, hebat aja. Power of kuli. Power of kuli, karena ya kayak gitu kan di luar negeri juga kayak gitu kan, banyak orang yang flip house kan kalau nama di luar negeri aja. Di luar negeri itu flip. Jadi mereka beli properti yang harganya murah dan mereka benerinnya sendiri, nggak pakai tukang gitu. Mereka Karena emang sendiri. tukang di sana emang mahal sih, jadinya emang. Iya, literally profesional gitu, nggak kayak di sini, cuma digaji makan doang. Iya, Kuproy. Anyone can be tukang. Iya, keren banget sih, makanya kayak gitu. Ya, kata gue juga, ya Allah, berilah kami rezeki. Karena mainnya udah open banget nih, udah sangat terbuka sekali. Jadi itulah ya berarti untuk rencana pengaturan uang nanti kalau kita udah kerja. Jadi kita alhamdulillah kita punya opini masing-masing ya. Jadi mungkin untuk yang mendengar juga bisa membuka dan melihat dari apa yang kita omongin tadi tuh yang bagus-bagusnya di mana aja, yang nggak bagus tuh di contohnya di mana aja. Semoga aja dapat positifnya lah intinya dari apa yang kita omongin. Dan gue mau kasih pesan lagi, pokoknya ntar kalau misalnya udah bisa berpenghasilan, jangan lupa dibayar pajak. Nah itu tadi dibayar ya, bapak ibu semuanya. Emang ada ya, gue belum pernah, apa belum dengar aja kali ya, ada orang yang gak bayar pajak itu tuh ada ya di Indonesia sendiri. Banyak, apalagi yang murah, yang uangnya itu dapat dari internet, kadang pajaknya. Tapi kan kadang ya itu. Kayak gitu. Oh ya, emang mereka kan nggak ada pekerjaan yang literally kayak YouTuber ada pajak katanya mau ada pajaknya ya sekarang ya. Iya itu. Makanya. Nah kayak gitu kan emang nggak ada pajaknya gitu. Mereka nggak bayar pajak karena emang nggak ada pajak ya kan. Iya, yang lebih ini sih, yang lebih sering nggak bayar pajak justru yang ini kan, yang di bawah-bawah ini yang penghasilannya cukup gitu kan, bukan berlebih. Dan yang banyak banget gitu ya dapat duitnya. Yang mobilnya banyak kan, mobilnya bagus, udah nggak dibayar pajaknya tuh. Kayak gitu. Iya. Rata-rata sih yang nggak dibayar pajak tuh kan motor, mobil biasanya kan. Mobil gede. Motor gede. Kendaraan tuh jarang, banyak yang nggak bayar pajak kendaraan. Bayarlah, bayar biar tenang gitu. Ya hidupnya jangan tumpuk, nanti malah banyak, nantinya malah pusing nyari duitnya Jangan jauh-jauh lah dosa. Ingat dosa. Tiap buka YouTube keluarnya teh Dajjal mau keluar, ingat dosa. Ya. Dapat kehidupan ini menyeramkan jadi. Ngomong-ngomong soal kehidupan, menurut kalian nih, kalau diibaratkan menjadi sesuatu gitu. Bagus. Seguenya bagus. Iya dong, jago. Seguenya bagus. Seguenya hebat aja. Jaga di reveal dong. Gimana? Kenapa? Kehidupan ini kalau diibaratkan jadi sesuatu itu, kalian mengibaratkan kepada apa sih dan kenapa ke situ? Gimana ya? In English. In English ya. Kalau personally ya, kalau gua kan I'm very easy going ya orangnya teh, kayak I like to look for opportunity gitu ya. I believe that God will give me opportunity at some point in my life. Jadi gue tuh dari dulu tuh dari SMP tuh suka banget sama, I really like the words that come out of Sunan Kalijaga's mouth ya. He said that live like flowing water. Jadi hidup itu bagaikan air mengalir gitu. Itu harus bisa, you have to become slow and calm when the river is large, but you gotta be fast and rapid if the river becomes little gitu. Jadi lu tuh harus, you have to become adaptive. Kalau kata meme-nya apa, Sal? Kalau meme-nya apa? Go with the flow.
Bukan, meme-nya tuh apa? Adapt, overcome, itu yang kayak gitu tuh apa? Oh, improve, adapt, overcome. Ya itu, improve, adapt, overcome itu. Kalau kata meme-nya itu. Jadi menurut gue tuh, menurut gue itu life is unreadable, unpredictable. Jadi I'll see what opportunity that I have and I will gotta use that opportunity wisely. Jangan disia-siakan. Itu sih kalau gue. Life like a flowing water. That's Okay. good one. Roughly, how about you? For me, I personally I love basketball, so jadi kalau misalkan hidup, imagine misalkan, Bentar. Baca dulu yang benar. Enggak, sebentar, dia ada yang manggil. Oh, enggak, bukan. You first lah, Sal. What about you? Bentar. What happened? What's wrong? Enggak. Udah nyiapin yang pas gitu. Ya, cek. Survey dulu. Ya. So, for me, jadi kalau misalkan hidup diibaratkan sesuatu, for me, because I love playing basketball, so life is like basketball for me. Because if you playing basketball, that there is too much rule when you play it. Like, you can bring a ball, just walk like 4 or 3 step or more. Jadi nggak boleh jadi di basket tuh kan banyak peraturan kan, jadi ibaratkan hidup tuh memang banyak peraturan, tapi I love basketball, so when I play basketball I feel fine, I feel happy. So if you score the goal, you become happy, and lo harus kerjasama dalam main basketball, dan di situ mungkin dalam hidup juga lo harus bekerja sama dengan seseorang, dan di situ juga di hidup itu too much rule, banyak peraturan kan, jadi lo nggak boleh asal jalan, lo nggak boleh asal lempar, lo nggak boleh asal asal ngoper gitu. Jadi there is a procedure, jadi banyak prosedur-prosedurnya. Jadi menurut gue itu life is playing basketball. Jadi walaupun banyak peraturan, banyak larangan, banyak prosedurnya, the game still on. Jadi game itu tetap berjalan, mau gimana pun lo, walaupun lo nggak bisa ngikutinnya, game itu tetap jalan. Jadinya I personally, life is playing basketball and I enjoy it. Yeah, well, good one. Oh, okay, it's my turn, I guess. Yep. For me, we need to live like a salmon fish. Why is that? Salmon, that fish, sejauh apapun ikan itu pergi, ya kan? It still remember where it born. Camp. Jadi di mana dia lahir, dia pasti tetap ingat dan dia bakal balik lagi ke sana. Jadi kita nggak boleh melupakan everything gitu yang sudah membantu kita untuk sampai ke titik di mana kita sekarang. Tetap balik lagi. And we should not live like a rock under a flowing water. Ya. Kenapa? Rock under a flowing water kan makin lama makin terkikis oleh airnya, makin habis. Kalau bahasa Jermannya mah cikaratak ningang batu ya, daun-daun jadi legok. Ya, jadi jangan kayak batu di bawah aliran air. Stay right, diam di situ, nggak ngapa-ngapain, nggak ada progres, tahu-tahu habis aja. Meskipun dicaci ditimpa terus tuh malah diam aja gitu ya. Very good one. Hidup tuh harus selalu berprogres. Jadi ingat kata Kabing. Apa tuh? Selamat berprogres, berproses, dan menuju kesuksesan. Oh. Amin. Kabingnya boleh tuh, siapa tuh? Dicariin Kabing. Gue juga sebenarnya tuh ada masalah sukses gitu ya. Gue juga sebenarnya tuh selama akhir-akhir ini gue menemukan kayak kan kita tuh dari sekarang apalagi mulai masuk kuliah tuh jadi banyak
apa ya, tujuan hidup gitu. Dan kita dari SMA mungkin ya, dari dulu dari kecil tuh gue pengen kayak gini, gue pengen kayak gitu. Dan makin sini tuh kita tuh entah kenapa ya, namanya manusia tuh justru malah makin pesimis kadang-kadang. Jadi gue sekarang tuh nggak terlalu, gue tuh nggak mau punya bayangan yang terlalu spesifik gitu. Jadi meskipun harus ada ya bayangan terlalu spesifik, jadi tapi in general gitu I have a definition of success on my own gitu. Dan ini nggak apa-apa kali ya, mungkin bisa jadi juga quotes untuk ini acara ini ya, acara back and forth ini. Gue cuman pengen ngingetin aja, kayak ini nih, gue kirim di chat. Kayak what I have in my mind is inner peace itu sukses yang baru gitu. Kesuksesan itu bukan dari berapa banyak duit, how much money that you have, how much clout that you give to other people gitu. But inner peace gitu is the new success kalau buat gue sendiri gitu. Ketika kita bisa nyaman dengan diri kita, nyaman dengan di mana kita berada tuh, itu berarti kita sudah sukses. Nah, kalau yang kedua itu ada connection is the new currency gitu. Seberapa banyak koneksi atau kenalan ataupun orang-orang yang berharga di sekitar kita itu sangat berharga banget gitu. Orang-orang yang sangat bermanfaat gitu di sekitar itu, bukan orang-orang yang setiap kita ketemu tuh aduh apaan sih gue ketemu orang ini lagi gitu. Jadi menurut gue tuh connection itu apa? Is the new currency gitu. Currency itu apa sih? Mata uang ya. Jadi mata uang yang benar-benar berharga itu sebenarnya bukan uang tapi connection kalau menurut. Dan happiness itu is the new rich. Kekayaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan gitu. Karena kalau kata orang udah sering banget kita dengar ya, uang itu tidak membawa kebahagiaan, tapi apa? Semua itu butuh uang gitu. Intinya sih itu. Itu sih mau dijadiin quotes setiap kita closing nggak apa-apa sih ini. Karena menurut gue sih ini tujuan hidup yang sesungguhnya tuh ini gitu. Sukses tuh apa kan gitu? Pasti dari tanya-tanya gitu kan kalau dari sekarang. Dan kalau buat gue sukses itu ya ini inner peace. Dan gitu lah intinya. Itu sih kalau buat dari gue. Kan ada yang mau nambahin lagi? Kalau ngomongin masalah pesimis, ini gue baru ingat ada satu kata ada salah satu investor di Facebook, Gary V. Ada yang tahu? Siapa tuh? Ada Instagram ntar gue. Kata dia gini, just don't give a damn about what anybody thinks about me because they don't know who the fuck I am inside. We need to blur that, please, editor. Ya deh, oke. I'm sorry. It's fine. Bener sih kalau kata gitu. Kalau gue sendiri sih dari dulu orangnya nggak bodo amatan ya omongan orang, gitulah. Jangan dengerin lah omongan orang. Gimana lagi? Dan satu lagi nih, the key of happiness is don't expect anything in life. Just go with the flow. Bener sih, nggak salah sih. Jangan berekspektasi bakal gue bakal kayak gini, gue bakal kayak bakal enak. Jangan berekspektasi lebih. Jangan terlalu berekspektasi. Bahkan jangan berekspektasi sama sekali. Just go with the flow. Do what you do and do it with your life. Do it with your happiness. Do it with your style ya. Yeah, do it with your style and don't expect anything. Do it with your style. Kalau kamu hidupnya mau kayak Guguk ya silahkan gitu. That's your way. Pokoknya jangan, kalau misalkan ngelakuin sesuatu tadi kan stock investment or cryptocurrency or ngelamar kerja di sini, ngelamar di sana, bahkan nanti bakal kita pikir gaji berapa, jangan pikir, don't expect anything. That's the key of happiness. Aduh, berarti masih ada pembahasan lagi nggak sih? Apa mau kita bahas? Ada intermezzo nggak nih? Kayak minggu-minggu ini yang bikin kepala lu pusing dan kayak gimana? Ada nggak nih? Mana tadi? Yang bikin. Oh iya, gue cuman mau ini ngingetin kayak belakangan ini, mungkin nggak belakangan ini juga ya. Kita itu banyak dikasih banyak
bencana dan kesulitan lah gitu di hidup kita. Mulai dari corona sampai sekarang belum beres kan tuh. Gue yakin pasti banyak orang yang kena terpengaruh. Dan kemarin baru aja yang kebakaran tuh, yang dekat-dekat dulu aja gitu ya, yang kebakaran kemarin di mana, di Bogor ya kemarin ya, Cibinong ya, Gunung Putri. oh ya Gunung Putri deh, ada yang kebakaran. Jadi alhamdulillahnya nggak ada korbannya itu ya. Stay safe ya, buat everyone, everywhere, everyone. kalian. Stay safe and just keep going lah. You'll never walk alone kalau kata ini mah Alan Walker mah. Jadi gitu. Stay safe guys. Love you all. Jadi ada yang mau dibahas lagi nggak nih? Buat intermezzo jangan serius mulu mas. Ini kita udahin dulu aja deh untuk sekarang di sini. Oh, ya oke. Ya, go with the flow ya, seperti flow-nya river. Sekarang kita udah ada di muara gitu. Jadi kali ini kita udah ada. Oh iya. Terima kasih buat semuanya yang udah mendengarkan sampai akhir. Oke guys. Kalau kalian dengerin sampai akhir, komen di bawah go with the flow. Oke. Terima kasih. Terima kasih buat Febri, Rafli. Oke, thank you juga guys. Thank you semua. Jangan lupa like podcast ini, subscribe juga channelnya, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga ikutan denger. Siapa tahu suka juga kan, tertarik. Oh ya, gue boleh ngingetin nggak? Oke. Stay tune buat minggu depan karena minggu depan bakal ada guest. Siapa ya kira-kira? Bisa tuh jadi teaser ya buat kalian yang dengerin sampai akhir. Tunggu minggu depan insya Allah ada guest. Jadi stay tune guys. Oke. Mungkin sampai sini aja. Thank you. And see you in the next podcast. Bye-bye. Bye. Onurun Yogi Kaji. That's enough for today. Bye.